Oke, tadi kita sudah belajar mengenai built-in HTTP exception dan juga membuat logic validasi untuk ini ya, untuk data request body dari pembuatan cat-nya ya. Kalau tidak terpenuhi, kita lempar yang namanya bad request exception gitu ya. Atau si requestnya ini tidak sesuai permintaan dari eh, endpoint pembuatan kucingnya ya, atau pembuatan catnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan, kita akan belajar terkait yang namanya built-in exception filter ya. Nah, jadi apa sih exception filter? Ya, ketika sebelumnya kita ngelempar exception, itu akan masuk ke base exception filter atau exception filter bawaan, di mana nanti si exception filter itu akan otomatis ngerespon status code dan juga message sesuai dengan yang kita lempar gitu ya. Tapi mungkin aja kita kan mau punya kendali lebih ya, atau kendali penuh terhadap exception layer yang eh, kita punya gitu ya. Nah, di sini contohnya misalnya teman-teman, oh saya setiap ada error, saya mau tambahkan ke logging service atau ke layanan logging supaya nanti pas production saya bisa lihat kalau ada error ABCD, saya bisa lihat di layanan logging tersebut. Atau misalnya bisa jadi kita butuh format respon yang berbeda dari bawaannya Nest.js. Nah, mungkin sebelumnya Nest.js sudah nyediain error respon yang bagus seperti ini. Tapi ketika kita develop aplikasi, terkadang ada kebutuhan dengan respon body tertentu gitu ya, atau error respon tertentu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan exception filter untuk membuat respon error yang kita inginkan gitu ya. Nah, nanti si exception filter ini dia akan menangkap eh, exception yang yang berupa instan dari HTTP exception class. Nah, nanti kalau kita lihat code di bawah ini, nah di sini ada sebuah kode di mana di kode ini dia itu pakai dekorator yang namanya catch. Nah, terus dia ngasih parameter dekorator ini adalah HTTP exception. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau Nest.js-nya ngelempar atau ngebaca ada HTTP exception yang dilempar, maka kode ini akan berjalan gitu ya. Nah, di sini apa sih yang terjadi di sini gitu ya? Nah, yang terjadi di sini akan mengambil HTTP requestnya gitu ya, atau HTTP datanya, lalu diambil responden requestnya dan diambil juga status exceptionnya. Dan di sini eh, kita akan merespon menggunakan status dan juga JSON format yang kita inginkan misalnya. Di sini responnya itu ada status code, ada timestamp sama path-nya. Jadi sedikit berbeda dengan yang tadi kita lihat sebelumnya gitu ya. Kalau yang tadi kita lihat ada message, error sama status code. Tapi kalau di sini responnya status code, timestamp sama path gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat si exception ini gitu ya. Nah, kita akan buat filenya namanya http exception filters. Ini aku copy aja filenya. Nih, oke. Eh, oke, di sini aku akan buat file ya, http tadi udah aku copy. Nah, http exception filters. Nah, ini udah kebuat file filters exception filternya gitu ya. Nah, sekarang aku akan coba mulai untuk membuat si exceptionnya.
Pertama, kita pasang dulu dekorator tadi ya, yang namanya catch untuk menangkap exception apa nih yang mau dihandle gitu. Oh, saya mau menangkap HTTP exception dan juga turunan-turunannya gitu ya. Lalu di sini kita buat kelas yang mengimplementasikan exception filter. Nah, di sini kita export class exception apa ya namanya tadi? HTTP exception filter gitu ya. Export class HTTP exception filter implements namanya exception filter. Ya, dia mengimplement exception filter. Oke. Lalu ketika kita bikin exception filter, di sini kita bisa menambahkan metode yang namanya catch. Nah, nanti di metode catch inilah kita akan membuat logic-logicnya. Oke. Nah, di sini catch parameter utamanya exception, keduanya host, argumen host. Oke. Nah, di sini untuk exceptionnya kita bisa kasih type-nya itu HTTP exception ya. Nah, HTTP exception. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat objek HTTP-nya dulu gitu ya. Atau objek konteksnya dulu. Nah, sini kita bikin objek konteksnya host dot switch to HTTP, switch to HTTP seperti ini. Lalu nanti kita bisa buat objek response, objek requestnya, dan juga mendapatkan status dari exceptionnya. Misalnya request context dot get request. Di sini kita bisa ambil request eh, kelas dari Express ya. Mana ya yang dari Express? Oh, ini dari super test. Nah, ini dari Express, kita invoke. Lalu kita bisa bikin response objeknya juga dengan mengambil dari konteksnya ya. Response. Oke. Oke. Oh, argumen hostnya belum diimport. Pantas auto completionnya nggak nyala. Dah. Wah, ini ada error juga. Kenapa dia errornya? Switch to HTTP doesn't exist on type argument host. Arguments host. Benarkah argumen hostnya? Benar sih. Coba kita host dot apa saya typo ya tadi? Kayaknya saya typo tadi. Oke, tadi typo ya. Oh, tadi kurang C ternyata. Tadi kurang C. Nah, ini saya typo kurang C. Ini switch harusnya ya. Nah, sip. Lalu kita bisa dapatkan status code-nya. Nah, status code-nya ini dari exception get status ini gitu ya. Status code dari exception eh dot get status seperti ini. Dan terakhir, nah di sini kita bisa melakukan respon. Nah, jadi di sini tuh kita udah mengambil respon dari adapter frameworknya ya. Jadi karena kita pakai yang default, framework adapternya itu adalah si Express gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan respon Express seperti pada umumnya. Respon.status.json seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa panggil respon.status, statusnya kita mau ambil dari status code tadi. Lalu misalnya di sini aku sedikit rapihin JSON-nya. Gimana bentuk JSON-nya? Oh, saya mau bentuk JSON-nya itu adalah misalnya tadi status code, timestamp sama path. Kalau di saya status code misalnya, terus timestampnya, new date misalnya, sama pathnya juga boleh.
Path-nya dapat dari request.url ya. Di Express itu ada properti namanya URL. Dah, seperti ini. Nah, kalau kalian mau nambahin message exception-nya juga boleh ya. Jadi kalian bisa kreasikan sesuai dengan yang kalian inginkan di sini. Aduh, salah. Eh, message exception dot message atau di sini get message ada. Nah, message langsung berarti. Dah. Oke, ada error nih di sini katanya. Coba kita lihat errornya apa sih? Is not callable. The number has no signatures. Bentar. Mm-mm. Exception get status. Exception get status. Respond dot status status. Coba kita lihat dia itu number kok betul. Hmm. Response dot status status code. Response. Coba ada yang terlewat nggak? Response status. Kita kasih status. Benar sih. Coba kita hardcode dulu. Misalnya 400. Responnya itu belum diimport dari Express pakainya. Responnya belum diimport dari Express. Oh iya, ding. Betul. Terima kasih Kang Ajat. Sepertinya dia pakai respon standar ini ya. HTTP. Benar. Express. Mana ya? Response. Oh ini dia. Respon Express. Dah. Nah. Pantas dia tidak mau. Nah, jadi yang tadi itu kalau kita pakai kelas kelas pakai type request dan response itu sebenarnya dia pakai bawaan dari web standard ya. Jadinya berbeda dengan yang punyanya Express. Jadi harus memang explicit import ke Expressnya ya, kayak gini. Oke, terima kasih Kang Ajat. Oke, sekarang kita akan coba si exception ini. Kodenya sudah selesai gitu ya. Dan aku mau nambahin konsol log deh di sini. Misalnya kita anggap aja mau bikin log error request gitu ya. Selain kita customize si response-nya, kita juga mau logging si error request-nya nih. Misalnya pakai konsol error gini ya. Misalnya saya mau konstruksi kayak gini. Atau langsung aja ya. Error exception. Terus di sini saya kasih exception dot message. Nah, misalnya gini ya. Dah. Oke, sekarang kita tinggal pasang nih. Kita udah buat sebuah custom exception ya. Sebuah custom exception filter seperti ini, dia akan menangkap kalau ada yang lempar HTTP exception, akan diproses dulu nih sama dia. Di konsol log errornya, dibaca request dan response juga status code-nya. Lalu di sini yang terakhir adalah kita nge-modify responnya sesuai dengan standar kita gitu ya. Nggak menggunakan bawaan dari Nest.js. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gimana cara pasangnya kalau udah punya exception-nya gitu ya. Nah, nah di sini itu cara pasangnya kita bisa melihat di bagian binding filters ini. Jadi HTTP exception yang kita buat itu dia itu disebut filter ya di Nest.js. Dia akan ngefilter request yang masuk misalnya. Nah, di sini kita bisa pasang si filter ini atau si exception filternya menggunakan dekorator yang namanya use filters. Nah, di sini nanti kita akan coba pasang di eh, fitur create kita tadi ya. Nah, coba aku buka. Eh, nah, oke. Aku buka Catch Controller. Nah, di sini aku akan coba pasang si filternya. Filters. Kita ambil yang tadi ya, HTTP exception filter kita. Nah, seperti ini.
Kita akan coba lihat nanti responnya itu apakah masih sama seperti ini atau sudah sesuai dengan custom exception yang kita punya sebelumnya gitu ya. Nah, di sini aku akan coba send lagi. Dah. Oke, nah ternyata di sini sudah sesuai standar kita nih. Status code-nya ada, message-nya tetap aman ada, timestamp kejadian errornya kapan sama di pet mana. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa errornya ini sudah sesuai standar kita. Dan gak cuma errornya aja, kita juga tadi menambahkan logging ya di exception ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita nambahin logging. Harusnya di sini akan masuk lognya nih. Nah, ada nih error exception, name is required gitu ya. Nah, berarti ada exception nih di log kita juga gitu ya. Nah, jadi nanti semua error akan muncul lognya. Ini akan ngebantu teman-teman untuk debugging gitu ya. Dan juga kita udah bisa mengcustomize sih respon errornya seperti ini. Nah, sampai di sini dulu dari Kang Ajat ada pertanyaan. eh Aman sih. Oke, tadi sebenarnya aku eh, jadinya ini ya. Kalau tadi kan sebenarnya Next udah mengeluarkan sebuah standar gitu kan Mm-mm. untuk menghandle exception gitu kan. Ada ya bodinya udah disesuai dengan standarnya Next ya. Tapi ternyata kalau kita punya standar secara company gitu kan, kita mau nge-custom itu juga possible ya di Next ya dengan membuat si XDTP si filter ini ya. Nanti Ya, si filter ini berarti kita tinggal pasang dari sisi apa Pak? Coba boleh lihat nggak oh di iya, controllernya? oke, sebentar. Nah, Oh, pasangnya di level method ya. Tapi mm-mm, possible nggak Pak kalau misalnya di sini kalau misalnya kan ini kalau aplikasi kita gede ya gitu kan metodenya kan mungkin dari satu controller ini nggak cuma satu dua ya mungkin ada 10 ada 20 dan seterusnya. mm-mm. Apakah kita harus masang satu-satu di setiap metode atau ada cara lain gitu? Oke, pertanyaan menarik. Nah, apakah bisa dipasang di satu metode aja atau bisa menggunakan cara lain? Nah, kalau teman-teman mau pasang si filter ini, sebenarnya nggak cuma bisa di metode aja seperti ini gitu ya. Tapi kita bisa juga pasang di level controller. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Benar nggak nih bisa dipasang di level misalnya controllernya. Kita coba paste di sini. Nah, eh, sepertinya ini ya. Harusnya sih urutannya nggak masalah ya. Tapi biar enak, nah biar rapih code-nya. Jadi kita bisa pasang filternya seperti ini. Harusnya nanti ketika ada request masuk ke controller, baik ke method create atau yang lainnya, harusnya dia akan melalui HTTP exception filter ini gitu ya. Nah, di sini aku akan coba tes untuk mengkomentar dulu code yang ini untuk make sure bahwa benar nih jalan gitu ya di fitur create ini. Oke, sekarang kita coba tes lagi. Misalnya namanya sekarang aku isi deh. Namanya misalnya Daki. Cuma breednya aku kosongin. Harusnya ini bukan name is required ya, tapi breed is required. Kita send. Nah, jadi fitur exceptionnya tetap berjalan ya dan bisa dipasang di level controller juga gitu ya. Enggak hanya di level eh, metodenya atau route handlernya gitu. Seperti itu. Oke, oke. Berarti ya ini cukup fleksibel lagi ya setelah Mm-mm. kita nge-custom tadi exception-nya gitu kan atau filternya kita juga bisa masang tergantung kebutuhan ya. Ya, Mau pasang yang lebih spesifik ya berarti taruhlah di level method gitu kan. Tapi mm-mm. kalau kita mau kayak apa ya? Oh, semua metode ini pakai filter atau exception yang sama ya kita taruh di level controllernya ya. Jadi nggak perlu Iya, pasang satu-satu di setiap. Oke. betul Sip. banget. Oke, kalau begitu, selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya.